in my opinion sih, kalau di Indonesia this full time cosplayer itu rada-rada, aduh, minimal you have to at least have kayak satu side job gitu kayak model or atau enggak kamu bisa jadi kayak brand ambassador. Oke ngobers, balik lagi bersama gue Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Woo, yeay. Hari ini Bintaro yang panas terasa adem karena aku sudah ditemani narasumber yang ini sejarah tau. Wah, Karena kamu adalah narasumber cewek pertama di podcast ini. Oh my god. Selama ini cowok semua, aduh, karena ya begitulah. Oke, hari ini aku udah ditemanin sama dari akun Instagram Forstride yang mungkin kamu boleh kenalan kali ya, namanya siapa gitu-gitu. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku, nama stage panggung aku itu Stage. Forstride. Nah kalau nama panggilan aku biasa itu Kay. Oke, welcome Kay di podcast kita. Oke, kamu hari ini cosplay jadi Miku tapi varian kostum apa nih? Aku hari ini cosplay Miku tapi varian yang Chinese Hanfu-nya. Chinese Hanfu-nya. Kalau aku cosplay jadi Kakushi di Demon Slayer, Demon Kimetsu no Slayer. Yaiba. Kelihatan ya kualitas kostumnya beda banget kalau sama cosplayer beneran. Oke deh. Mungkin aku langsung bertanya-tanya seputar Boleh. cosplay, oke? Gimana sih kayak ini awalnya kamu bisa kok kepikiran gitu masuk ke dunia cosplay, dari umur berapa mungkin gitu, siapa yang mempengaruhi kamu? Oke, so aku pertama kali awal cosplay itu di tahun 2022. 2022. Yes. Habis selesai kayak COVID gitu. Oh iya Terus bener, lagi aku kan- comeback event-event iya. lagi muncul lagi kan ya. Aku masuk sekolah kan, dan untungnya temen aku satu itu wibu tuh, dia. Terus dia tiba-tiba kayak, ke event yuk bareng, temenin aku. Kamu cosplay juga deh. Iya, jadinya ya udah aku ikutan cosplay dan semenjak itu aku jadi ketagihan. Jadi ketagihan cosplay. Oke. Kalau boleh tahu nih, waktu kamu cosplay pertama kali itu kostumnya apa sih? Pas aku pertama kali cosplay itu aku sangat menantang diri sendiri dengan cosplay karakter dari Genshin Impact, Genshin yaitu Impact, oke. Noel. Oh Noel, kamu bikin armornya dong? Enggak, aku rental dulu. Oh, rental, tapi nggak apa. Tapi aku kan main juga Genshin Impact ya. Tapi Noel itu salah satu karakter yang detail kostumnya emang kacau banget sih. Iya kan? Betul. Kayak, Dia- aduh. Berarti pedangnya juga ada tuh satu set. Enggak, untungnya tidak Untungnya karena tidak. aduh, kalau ada itu tambah ribet lagi. Nambah ribet. Kamu emang main gamenya? Emang main Genshin Impact kamu? Main. Oh main, udah adventure berapa rank? Aku mainnya di server Amerika. What? Asia tidak relate. Aku salah server dulu pas masuk dan Salah server. jadinya aku terlanjur di server Amerika, sekarang AR-56 56. 56, keren. Siapa main kamu? Aku timnya itu nggak ngikutin kayak the meta comp The banget, meta, tau gak sih? sama banget. Aku juga nggak Iya nggak kan? meta anaknya. Aku timnya kalau nggak salah yang sekarang itu kayak Beidou, Klee, Ganyu sama Zylonen. Wah, line upnya nggak ada yang meta, oke? Benar. Berarti kemarin kamu nge-pull Furina, jadi Aku ngomongin. nge-pull Furina, tapi aku kayak aduh kepengen save up buat Shen atau enggak Venti. Iya, dua banner lagi Venti kalau nggak salah. Iya, aduh. Ngomongnya boleh agak deket lagi, Punten? Boleh. Alright. Oke, kamu cosplay pertama jadi Noel tuh perasaannya gimana waktu pertama kali terjun nih di sebuah event? Apakah banyak yang ngajak foto atau gimana? Pas aku pertama kali event, lumayan banyak foto yang ngajak foto sih, karena kan itu I think kayak if I'm not mistaken eventnya Impact Nation kan yang di Spark, Betul, jadinya yang di Spark. rame gitu. Wait, Impact Nation yang di Spark. Oh, yang di outdoor bukan? Iya, yang di outdoor. Kayaknya aku datang juga deh. 2022 udah lama juga ya berarti ya? Iya Enggak, kan? udah jalan 2 tahun itu. Dari awal itu sampai sekarang kamu kan udah lumayan ya cosplayer yang Aduh. lumayan kelas kakap gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh? Pas Sampai aku- kamu bisa dinotis oleh komunitas, diajakin project gitu.
So pas kayak the first few months aku cosplay itu sampai kayak aku nggak pernah ikut lomba sampai tahun kayak awalan 2023an gitu. Masa? Iya. Oh, oke. Kirain kamu tipe yang ada kompetisi aku ikut itu gak juga? Dulu sih pas awal-awal cosplay aku coba ikut sekali tapi kan aku masih experience-nya masih dikit tuh jadinya kalah. Terus aku kayak aduh coba lagi deh. Terus jadi kayak aduh ketagihan juga sih, seru Lagian juga ternyata. Untuk preparation buat kamu misalnya ada event tuh minimal kamu udah apa lama nyiapin kostum, nyiapin stage act, mungkin kamu mau coswalk atau apa? Kalau aku sih biasanya tipe yang dari rumah langsung pakai kostum. Oh iya Iya. bener biar nggak ribet ya. Iya, karena kalau bawa-bawa ntar takutnya kayak hilang gitu di event tiba-tiba. Ntar nyarinya kayak aduh, apalagi kalau rental lagi, bah. Waduh. Dan kamu kadang-kadang bawa koper gitu gak sih kalau harus ganti-ganti di event gitu kan ya? Iya, harus banget, guys. Terus kalau ngomongin cosplay, pernah nggak ada satu fail moment gitu? Ada kostumnya malfunction atau apa itu pernah nggak kamu? Ada. Itu pas aku masih I think kayak masih pemula di coswalk gitu kan aku ikut coswalk competition di Mangdu kan. Di Mangdo, oke. And aku di situ pakai Yamiko tuh. Terus aku nggak cross check itu kayak wand-nya itu kayak propertinya itu nempel beneran atau enggak. Jadi pas aku in the middle of the stage act itu mental. Ya dia copot itu ya, Iya, terpisah jadinya ya. aku tinggal sisa tongkatnya doang gitu. Jadinya mendingan itu kalau gitu tinggal cosplay kayak Harry Potter langsung gitu. Pakai wand ya, tiba-tiba. Ya sedih banget. Dan berarti abis itu langsung ini down banget dong waktu di stage. Aku nggak down tapi aku kayak shock langsung kayak aduh gimana ini. Langsung grogi. tapi menurut kamu dari so far nih kostum yang paling susah kamu cosplayin apa sih? Ada dua sih aku. Oh ada dua nih. Iya, aku terakhir kan pernah ikut yang kayak anniversary Mobile Legends yang di TA itu kan. Oh iya bener yang Yang rame banget rame. itu. Wah kacau tuh. Itu aku pernah ikut tuh di situ jadi Hanabi skin Riverland Phoenix-nya yang kolektor kalau nggak salah. Itu aku rental mahal terus kayak in the middle of the performance juga itu aku sempet fail karena like the shoulder pads-nya copot. Iya. Aduh. Tapi kalau kamu lagi di atas stage terus tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu recovernya gimana? Apakah yang penting aku senyumin aja deh judge-nya ya. Antara senyumin aja atau enggak try to cover it up gitu. Aduh, sedih banget. Tapi Ya itu tuh waktu kamu ikut kompetisi itu baik kamu sendiri emang daftar pengen atau diajakin sih biasanya? Aku kepengen. Gimana pengen? Jadi kamu lihat ada cosplay competition, kemudian ikutan Iya. Daripada Sabtu Minggu nggak ngapa-ngapain gitu jadinya event aja lah ya sama ikut event lomba. aja betul. Jadi dari hasil ikut berulang kali ikut event, gimana akhirnya kamu kalau nggak salah sekarang malah jadi judge juga nggak sih? Iya. Jadi judge juga. Itu boleh cerita nggak di event apa dan gimana cerita bisa diajakin? Aku maybe dari kayak aku pernah kan kayak menang last year itu di RRQ Mabar itu Oh, yang kayak for SMK SMA SMK gitu lomba. Terus maybe dari situ aku mulai kayak diajak jadi guest star atau enggak jadi judge gitu. Terakhir di mana? Terakhir aku ngejuri, aduh aku lupa oh ya aku inget di Poco Extreme League yang kolaborasi sama tim Liquid ID. Itu kapan? Kayaknya beberapa minggu yang lalu deh. Oh, oke. Tapi kalau kamu jadi judge gitu tuh nentuin pemenangnya, let's say ada yang nggak kamu menangin tuh mereka protes gak sih? Atau legowo aja gitu nerima gitu. Oke deh gue kalah. Aduh gimana ya jelasinnya. There's probably kayak ada beberapa orang yang pasti kayak nggak terima, but like keputusan juri itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Boleh nggak ini sekalian nih buat yang nonton mungkin ingin ikutan lomba biar kostumnya, biar performance-nya bagus tuh apa sih yang sering dilihat sama juri sama judge gitu? Sebenarnya sih tergantung jurinya ya. Kan ada beberapa juri yang lebih merhatiin kayak ke gerakan. Karena kan beda-beda juri, beda-beda preferences gitu ya. Jadinya ada beberapa yang aku kenal itu kayak lebih cenderung meliatin makeup, ada yang liatin aksi panggung, ada yang liatin penguasaan. Tapi for in general itu sih mereka itu lebih kayak
make sure jangan ada yang copot gitu, and like pede aja dulu gitu di atas panggung. Betul. Iya ya, kalau copot kan langsung kayak ya berarti Iya. ketumnya kurang ini nih, kurang Iya. sturdy gitu ya. Iya, that's why jadinya aduh jangan copot deh yang penting. Terus kamu ikut komunitas nggak awal-awal gitu? Awal-awal sih aku sempet ikut kayak dulu kan pas pada saat masa Blue Lock itu sangat Blue booming. Lock, let's go, Isagi Yoichi. Kan itu pada masa Blue Lock itu booming ya, dan itu aku sempet diajakin kayak project Blue Lock tuh di Project FX Blue Park. Lock, oke. Dan ya aku join gitu kayak komunitasnya, tapi makin sekarang itu komunitasnya makin sepi. Sepi. Aku pun juga tipe yang jarang ngechat di komunitas gitu, jadinya no. aku cuman liatin aja gitu. Silent reader ya. Iya, silent reader. Mungkin sepinya karena season 2-nya Blue Lock kemarin sedikit. Aduh. Bukan sedikit sih, mengecewakan sih. Kalau kata orang-orang Apa TikTok tuh? itu PNG lock. PNG lo atau enggak ya bikinnya pakai PowerPoint gitu kan Iya, ya. kayak PowerPoint gitu, kayak transisi PowerPoint to the next slide gitu. Bener lagi, aduh nggak tahan deh waktu itu. Sorry nih fans Blue Lock, tapi season 2-nya aduh yang bagus episode depan sama akhir. Bener. Oke. Tapi nih ya, kan aku melihat nih meja podcast kita tuh dipenuhi dengan Miku nih. Ini kamu sangat suka Miku nih kelihatannya. Iya, karena aku dari dulu kan pas aku kecil itu aku punya like cousin. Oke. Dia cewek and like older than me. Dia itu suka banget juga tuh sama Miku. Jadinya aku kayak aduh, terinfeksi sama dia gitu. Dia ini yang menularkan kesukaan dia sama Vocaloid gitu Iya, ya. Miku. dia dulu figurnya juga ada banyak tuh di Gitu ya? kamarnya. Wah, oke ya gimana nggak ketularan ya kalau kayak Iya. gitu ya. Gitu ya. Jadi kamu tuh tipe yang cosplayer yang harus suka sama source materialnya nggak sih buat cosplay? As in like the anime atau gamenya gitu. Yes. Not really sih. Not really, oke. Itu kenapa tuh kayak gitu? Apakah emang nggak tahu ya, kalau di karir sebagai cosplayer tuh emang harus mengikut tren kah atau gimana tuh? Kalau Anda kayak cenderung lebih kayak ke social media atau enggak kayak kayak tipe-tipe kayak Larissa dan atau enggak Oh ya. kayak Ruru sama gitu yang ngikutin tren, itu kayak harus banget sih like follow the trends of like the anime yang lagi ngetop sekarang gitu. Tapi kalau kayak kalau aku sih I pick two paths gitu, jadinya aku fokus social media sama lomba gitu. Jadi ya aku kalau di social media itu kalau dalam masalah bikin konten itu aduh malesnya. Malesnya bener lagi, suka bikin mager gitu ya. Iya. Aku tuh lihat Instagram kamu kan, aku kira tuh ini kayaknya kayak ini sukanya yang karakter berambut biru, terus kayak Aduh. ada Miku, kayak Rei, Akali juga kan. Iya, Kayak biru bener-bener. semua kan. Gitu. Sama yang rambut pink, yes. Sama rambut pink, Yamiko kan kayak Iya. kamu bilang gitu ya. Selain Yamiko apalagi yang rambut pink nih? Tamamo no Mae dari Fate Grand Order. Itu dia. Selain itu aku udah lupa yang Udah rambutnya lupa. pink siapa lagi. Tapi kamu ingat gak sih total cosplay kamu udah berapa banyak gitu sepanjang karir kamu nih? Dari awal cosplay. Dari Aduh. awal cosplay. Berapa ya? I think aku kurang lebih udah cosplayin more than like 40ish characters. Wow, Karena keren. aku ada beberapa kali cosplay kan, tapi aku nggak up di Instagram gitu. Oh, Aku pun oke. juga lupa kadang-kadang aku pernah cosplay mereka gitu. Saking seringnya kamu cosplay. Tapi Iya. aku salut loh, kamu baru dari 2022. Sekarang 2025, let's say mau jalan 3 tahun tuh udah 40. Yes. Karena aku pun tuh casual cosplayer kan. Kalau pengen aja, aku baru punya kostum kayak cuma 2 atau 3 itu juga aku bikinnya mungkin kan nggak tahu respect kan orang yang bisa cosplay sebaik gitu kayak kamu di Indonesia nih, terutama di cosplayer. Karir jadi cosplayer tuh menjanjikan gak sih? Cukup dapat ya, pasti kan ujungnya cuan ya misalnya. Itu cukup meyakinkan. Apa lu di Indonesia bisa gak sih kayak full time cosplayer gitu tanpa harus ada side job? Aduh, kalau in my opinion sih pasti harus ada side job because it's like 50-50 gitu. If you're like udah kayak tipe yang top cosplayers yang dari kayak luar negeri kayak let's just say Haken, Knight, Wah. atau mereka itu kan mereka pun juga ada kayak
side job gitu as like a model, right, and brand Oke, ambassador betul. gitu. Jadinya in my opinion sih kalau di Indonesia this full time cosplayer itu rada-rada minimal you have to at least have kayak satu side job gitu kayak model or atau enggak kamu bisa jadi kayak brand ambassador buat dari esports team. Kayak aku lupa siapa itu satu cosplayer yang BA-nya EVOS, aku lupa. Harusnya Tapi kamu kayak yang gitu. lebih ingat. Aku lupa. Tapi Oke lah, dia lah. Yes. Pokoknya dia yang cosplayer tapi BA EVOS juga gitu. Aku lupa siapa lagi. Jadi intinya kalau mungkin secara ekosistemnya belum se-perfect itu kali ya as a Iya. cosplayer di Indonesia. Jadi mau nggak mau untuk menunjang karir sebagai cosplayer juga harus ada side Side job job. gitu. Oke, mungkin kamu perbanyak jadi content creator kali ya, Velocity gitu atau apa gitu. Aku sebenarnya in terms of making content kayak Aha. ngedit ya aku Mager. mager pol. Apalagi aku kan pakainya capcut ya guys. Capcut yo. Aku nggak ada premium. Sama lagi. Jadi yang Aku ngeditnya juga nggak ada lama. premium. Oke. Gitu, jangan mager dong kan. Biar Aku lagi berusaha untuk berusaha semangat. lebih apa ya? Apa sih itu namanya di Indo? Aku lupa lagi. Aduh, apa lagi? More active More in active. TikTok. That's it. TikTok is the way Yes, buat TikTok. kamu growth. Karena suka nggak suka tuh emang TikTok tuh benar-benar ngeboost ini gitu Iya, tuh. Ngeboost banget exposure-nya tau. bagus. Wah, kacau banget TikTok. Thanks FYP. FYP. Tapi kamu ada akun TikTok juga? Ada, tapi aku jarang ngepost. Jarang ngepost. Kamu sering aktifnya berarti di IG. Instagram. Oh, di Instagram. Oke deh. Aku jadi terpikir deh. Tadi kamu bilang kan kamu nge-rent your costume gitu kan. Tapi pernah nggak kamu isengnya bikin apanya propnya gitu? Pernah nggak? Aku lebih ke ituin wignya sih, styling wignya. Oh, jangan-jangan ini kamu styling sendiri? Iya. Wih, bagus loh. Keren. Thank you. Aku tuh kadang-kadang ada kan terbersit di hatiku. Aku juga mau bikin wig ngide gitu kan ya. Tapi Ngide-ngide. ngelihat tutorial tuh Aduh, kok susah ini ya? logiknya gimana ya? Kenapa dia cuma giniin lem uhu nih jadi bagus nih? Ini apa rahasia gitu loh. Tapi ini wig kamu menurutku yang sangat awam ini sangat bagus. Aduh, thank you. Berapa lama kamu bikinnya? Aku sih styling di like this main kayak yang ini tanpa the pigtails itu sebenarnya Pigtails. not that hard gitu, kayak Enggak. Took Ya, me- untuk kamu mungkin not that hard. took me like 1 atau enggak 2 jam gitu. Tapi kalau pigtails Mhm. ya, itu aku nyisirnya itu kayak lagi workout, tau gak sih? Kok kusut terus gitu ya. Iya bener. Terus kalau dari atas ini di bawah udah mulus tuh. Aduh, atasnya Dia kusut. keriting lagi. Udah di atas ini. Aduh, bawahnya kusut lagi. Jadinya nggak selesai guys. Dan itu ada sepasang kanan dan kiri. Aduh, PR banget. Respect sama Kiai. Ini aja, sebelum ini ada apa yang kostum yang paling ribet itu weekend deh, yang paling menantang nih. Aku nggak mau lagi. So far sih belum ada ya, karena wika kali aku kan itu aku komis orang kan. Karena Oh, aku oke. pas aku lihatnya itu kayak, aduh, ini sangat tidak logis. Ini ada runcing di sini, tapi runcingnya bentuk iya kan. wing gitu. Jadi aku kayak, aduh ini nggak logis banget ini kalau aku bikin sendiri. Secara timeline nih nggak keburu nih lah aku Iya, bikin secara sendiri. timeline gak keburu. Udah itu masih awal-awal belajar wig styling lagi langsung tapi disuruh. bagus tau dia nyetalinnya berarti. Ya kan? Stylingnya wah. Kamu secara apa namanya ada nggak sih karakter anime atau karakter game yang kamu pengen banget cosplay, wishlist cosplay Aduh. tapi belum kesampaian gitu? Banyak. Banyak. Kalau cosplayer gini ya, apa ya? Cosplansnya banyak, Cosplay. yes. Iya, that's the Never term. ending. Never ending. Apa nih? Satu atau dua gitu, masa gak ada. Kalau yang aku paling kayak mau coba itu dari League of Legends. League of Pokoknya aku Legends. kepengen kayak lengkapin all of the Ahri skins gitu. What? Oke. Terus selain itu apa ya? Aduh. Itu Purchaser of Finality Kiana, ya. Pokoknya Kiana yang versi Purchaser of Finality-nya dari Honkai Impact 3. Honkai Impact. Aku kayaknya kalau harus nambah game lagi enggak deh. Karena kan aku mainnya di mobile tuh, Genshinku. HP lagi. Baru main dikit, udah patah-patah nih. Zhongli-nya Udah nggak nge-frame. bisa. Iya udah nge-frame itu. Game gacha udah cukup satu aja, kasihan dompet aku ya. Benar. Jangan banyak-banyak guys game gacha ya. Cukup satu saja. Cukup satu saja tuh. Kamu udah lama main Genshin?
Aku awal main Genshin itu kayaknya di version 1,1 deh. Ay, sepuku keren. Soalnya aku sebelum kerja di sini kerja di agensi kan. Agency. Well, terus kayak satu hari ada klienku Genshin ingin bikin event. Kemudian aku rencananya tuh aku mau belajar lah tentang game ini biar nyambung diajak ngomong sama klien. Wah, sampai sekarang mainnya. Ketagihan guys. Tiap hari bangun pagi aku langsung bikin resin itu. Resin, terus jangan lupa daily Daily commission, betul. Karena kan aku free to play jadi kayak ya, butuh banget Primo. Real. Aku dulu cuma mentok Welkin doang. Welkin doang. Aku Welkin aja enggak. BTW cosplayer kan ada banyak nih ya. Sering ada drama gak sih? Oh. Aduh. Yang lewat di timelineku tuh terakhir ada drama yang coverin nama cosplayer. Ya. Aduh, gimana ya? Itu kan yang terendus media massa nih, tapi kalau secara in general gitu, apakah sebenarnya kalian banyak drama atau sebenarnya support aja sih gitu loh? Depends on the people, but there's probably some yang kayak loves to stir up drama, but like only some, but like yang mayoritas yang aku tahu itu very chill guy gitu. Very chill guy, okay. Humble, down to earth. Yes, very humble. Jadi sebenarnya nggak itu juga ya. Tapi kalau dari social media, drama itu dari kiri kanan ada semua. Nggak di TikTok, nggak di Instagram, ada aja. Itu rasanya aku kayak ketinggalan zaman, tau gak sih, buka-buka TikTok. Aduh, drama apaan lagi ini? Siapa nih yang dimaksud ini? Sumber drama tuh emang TikTok. Kadang-kadang di X juga aku lihat kayak ini siapa, kenapa lagi nih dia nih? Ini kayak aduh, ada apa ini? Ini siapa lagi? Padahal kemarin baru selesai kayak drama 1, tiba-tiba aduh ini drama kedua. Aduh. Udahan kayak gitu ya. Tapi aku ngobrol sama tim kamu tadi. Katanya ini kostum kamu ini perdana ya, kayak di Indo ini baru ini appearance-nya pertama nih. Apa tadi namanya? Chinese Hanfu. Aku lupa nama like asli the songnya ya guys. Tapi kamu cukup sering gak sih karena kamu sangat suka Miku nih kalau aku lihat. Kamu cukup sering gak sih cosplay Vocaloid atau Miku aja gitu? Aku sih so far cosplaynya itu kalau dari Vocaloid itu cuman Miku doang. Tapi for the future I'm planning to try Luca. Luca tuh yang pink bukan? Yes, ya kan? Yang pink. Luca, betul. Ada ini gak sih? Apa namanya? Boneka. Bukan dong. Aduh, aku salah ngomong. Komunitasnya kalau Vocaloid ada. There's a lot like komunitas Vocaloid, like atau enggak selain Vocaloid itu kayak Project Sekai, banyak itu. Project apa? Project Sekai. Mereka cukup rutin nggak bikin deh? Like the acara mereka gitu. Ya, ketemuan gathering atau kalian project bareng. Lumayan ya. Even though I'm not in it, aku sering kayak dengar from a friend, jadinya kayak wah, rajin juga ya. juga. Aku ikut komunitas cosplay Bleach kan. Oh, Bleach. Terus kayak undangan berprojeknya tuh udah pasti baik, tapi maaf nih guys, aku minggu ini tidak bisa, sering banget ketolak. Maaf ya komunitas Bleach, YBBA. Sorry banget. Yang Bleach aja. Yang Bleach aja, betul. Kamu cosplay Bleach dong? Aduh, siapa nih? Aku belum pernah nonton Bleach guys. Cuman sekedar tahu aja. Cewek, ada Orihime, ada Neliel, mungkin kamu tahu. Tahu. Ya, Rukia mungkin. Oh iya. Sering dengar lewat. Yang mainstreamnya sih itu. Iya, sering lewat. Mungkin pertanyaan menjelang penutup, ada nggak kamu tips buat orang atau buat sesama wibu like us yang ingin mencoba cosplay gitu? Ada nggak saat tips and trick atau saran gitu biar mereka tidak takut lagi mau cosplay? Ada. Kalau from me ya, itu cosplay kalau awal-awal starter itu mau coba itu, aduh jangan langsung Genshin atau yang ribet-ribet. Aku sangat menyesali pilihan aku. Keep it simple dulu kali ya. Yes, keep it simple, kayak let's just say Frieren gitu, yang dari kalau nggak Frieren apa ya? Bochi. Iya, Bochi tuh gampang betul. And then like kalaupun mau beli sendiri itu kayak
very not that pricey gitu, jadinya kayak affordable. affordable. Kali ya. Apalagi buat para mahasiswa very affordable guys. Selain itu apa ya, kayak kakek gurui juga bisa. Kayak giri. Oke. Apalagi ya, aduh banyak sih yang bisa kayak casualan gitu. Tapi aduh jangan coba-coba Genshin atau pokoknya game Hoyoverse di first time cosplaying. Hindari ya. Perintilannya banyak. Perintilannya banyak, betul. Perintilannya Itu satu dari pilihan cosplay, jangan yang ribet dulu lah biar nggak overwhelmed. Oke. Benar. Ada next saran? Mungkin biar pede atau Biar pede. Pedein aja guys. saran biar pede. Iya. Saran biar pede. Apakah ngajak temen ke atau apa gitu? Yes, kalau aku sih aku pede dulu karena aku ada temen guys. Jadinya ajak temen kamu guys. Paksa mereka datang. Ayo, kamu minggu gak kemana-mana kan? Ayo, mending kan. Ayo sini daripada nolep di rumah, gak ngapa-ngapain, mendingan temenin. Mending kita ngevent bareng gitu ya. Bener. Ada lagi? Kalau yang baru mau coba-coba lomba sih kayak just give it a shot gitu kan, siapa tahu tiba-tiba menang atau enggak. Walaupun kalau enggak menang itu bisa dapet kayak pengalaman. Kalau mau lanjut it's like go ahead, you can improve and be better. Kalau nggak mau lanjut ya it's okay. You can there's some yang kayak do it for fun and for like serious juga kan. Betul. Jadinya itu terserah Anda mau for fun atau like diseriusin gitu. Kalau aku sih for fun. For fun, tapi ternyata sering-sering ikut akhirnya lumayan juga ya jadi judge gitu kan. Semoga kamu ke depannya karirnya semakin bersinar kayak mungkin besok kamu jadi BA sesuatu mungkin. Aduh, aku pengen banget guys jadi BA RRQ. Itu tolong dicatat ya. Ini sudah ada nih, sudah siap komit. Udah siap. Siap komit banget. Oke. Gimana tadi kalau aku nggak salah kan kamu pelajar nih ya? Yes. Bagaimana kamu membagi waktumu menjadi cosplayer dan belajar gitu? Aduh, kan untungnya aku SMK ya guys, not SMA, jadinya lebih chill gitu pelajarannya. Jadinya aku kayak makeup kayak gimana sih? Ituin time-nya itu not that hard karena pelajaran aku juga mayoritasnya juga gampang kalau pas pelajaran sama diajarin gurunya. Keren itu banget. Pay attention. So like yang aku paling gak bisa itu cuman matematika. Matematika itu aku mau bilang gak berguna juga, tapi dikit-dikit ya. Hitungan. Sekarang kan ada ChatGPT ya. Jangan itu ya. Nggak boleh guys. Tapi untungnya kayaknya keluarga kamu sportif ya. Yes. Shout out dong buat keluarga kamu. Shout out buat my mom and my dad. Terima kasih Om dan Tante sudah mensupport nih. Semoga aku doain lah karirnya makin moncer. Aduh, amin. Amin banget. Oke deh kalau begitu, oke. Sepertinya kita sudahi saja sih. Sudah pertanyaan terakhir. Okay. Ini saatnya kamu shout out. Shout out. Kamu Instagram kamu atau TikTok begitu. Okay. Let's go. For my Instagram itu *stride terus di belakangnya ada _, tapi kalau TikTok aku namanya beda lagi guys. Kurang konsisten. Kurang konsisten. Mungkin aku habis ini ganti guys. Ganti biar sama. For now itu TikTok aku itu Hoshimori. I-nya ada 2 atau aku lupa deh. Nanti ditulis deh sama editor deh. Ini ada Instagram di sini, ya TikTok di sini gitu. Oke. Yes. Baiklah kalau begitu kita tunggu nih cosplay kamu yang semoga akan semakin akurat, semakin bagus aja kualitasnya, dan kita doain juga sama-sama karir kita berdua nih semakin moncer lagi. Amin. Oke, kalau begitu sekarang gantian aku shout out. Oke, silakan. Oke. Thank you Ngobers sudah menonton dari awal sampai akhir pembicaraan yang sangat-sangat asik banget. Aku ternyata ada Kay dan juga ada Miku yang gemes-gemes banget ini. Jangan lupa di-subscribe di channel YouTube Podcast Ngops di Kebon karena kita ada video baru setiap minggu, dan ada juga Instagram, TikTok. Akunnya ini sama semua ya, nggak kayak Kay ya. Waduh, jangan gitu dong. Akunnya semua Ngops di Kebon. Oke deh, akhir kata terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye Ngobers. Bye.